Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 26 April 2021, saya ingin mempresentasikan hasil laporan saya dengan judul Pengelolaan tajuk pada tanaman kelapa sawit Elais guineacis Jack menghasilkan. Dan perkenalkan, nama saya Agung Panogarin Napitupulu. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Susmita Sari SPMP yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini saya ingin membahas 2 poin utama. Yang pertama, alasan saya memilih judul ini dengan meliputi latar belakang dan tujuan. Dan poin yang kedua ialah tinjauan pustaka yang meliputi botani kelapa sawit, daun kelapa sawit, penunasan pelepah kelapa sawit, dan yang terakhir teknik penunasan kelapa sawit. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya bahas mulai dari poin pertama ialah latar belakang. Kelapa sawit atau yang dalam bahasa ilmiah disebut Elais guineacis Jack sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas Indonesia. Pada tumbuhan tanaman kelapa sawit pasti mengalami adanya gangguan seperti hama penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit. Adanya cara untuk mengatasi serangan dari hama Tirataba sp pada tanaman kelapa sawit menghasilkan, maka kegiatan pemeliharaan yang tepat untuk mencegah serangan hama tersebut ialah pengelolaan tajuk. Dengan pengelolaan tajuk, maka dapat memperbaiki kelembapan di sekitar tanaman kelapa sawit dapat stabil. Pengelolaan tajuk yang tepat adalah kunci maksimalisasi produksi tanaman kelapa sawit. Selanjutnya saya lanjut untuk ke bagian tujuan. Tujuan yang pertama ialah mengetahui sistem penunasan dan kebutuhan tenaga kerja penunas. Tujuan yang kedua ialah mengetahui presentasi kinerja tenaga kerja yang benar melaksanakan teknik penunasan pelepah. Tujuan yang ketiga, mengetahui presentasi kinerja tenaga kerja dalam melaksanakan jumlah pelepah yang dipertahankan berdasarkan umur tanaman kelapa sawit. Untuk tujuan yang terakhir yang keempat ialah mengetahui bobot dan kerugian dari brondolan yang tersangkut pada ketiak pelepah. Selanjutnya saya lanjut pada bagian tinjauan pustaka yang meliputi botani tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman monokotil yang berakar serabut yang berfungsi sebagai penyerap unsur hara dalam tanaman, respirasi tanaman, dan sebagai penyangga berdirinya tanaman. Sebagai tanaman monokotil, kelapa sawit tidak mempunyai kambium dan tidak bercabang. Kita lanjut pada bagian daun kelapa sawit. Daun kelapa sawit memiliki rumus daun 1/8. Lingkaran atau spiralnya ada yang berputar ke kiri dan ke kanan, tetapi lebih banyak yang berputar ke kanan. Produksi pelepah daun pada tanaman kelapa sawit dalam 1 tahun dapat mencapai 20-30 pelepah. Selanjutnya pada bagian penunasan pelepah kelapa sawit. Penunasan pelepah biasanya dilakukan 8 bulan sekali dengan tujuan memudahkan pemanenan, melancarkan terjadinya proses penyerbukan secara alami, memudahkan pematangan buah yang matang panen, menghindari brondolan tersangkut di ketiak pelepah, dan mengurangi kelembapan yang dapat menimbulkan serangan hama Tirataba dan cendawan marasmius. Dan yang terakhir, teknik penunasan kelapa sawit. Teknik penunasan pada tanaman kelapa sawit menghasilkan disebut dengan istilah songgo, yaitu penunasan yang hanya menyisakan beberapa pelepah dari tandan buah yang paling bawah. Terdapat beberapa teknik songgo. Yang pertama, teknik songgo 1 dilakukan pada tanaman menghasilkan yang berumur di atas 15 tahun. Kemudian teknik songgo 2. Teknik songgo 2 ialah teknik yang hanya menyisakan 2 lingkar pelepah dari tandan buah yang paling bawah, yang biasanya dilakukan pada tanaman menghasilkan berumur 8-14 tahun. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik songgo 3. Teknik songgo 3 yakni teknik dengan menyisakan 3 pelepah dari tandan buah yang paling bawah, yang biasanya dilakukan pada tanaman menghasilkan yang berumur 4-7 tahun. Sekian presentasi saya pada hari ini.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua yang mendengarkan. Banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, semoga dapat dimaklumi. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.